Di tamannya juga cukup lega tuh kan. Yaitu di area buat santainya, terus di sini juga masih ada space yang cukup lega. Bisa juga dimanfaatin buat kolam ikan. Kalau misalnya sobat ngerumpi suka dengan hewan air. Udah ada area basahnya juga nih, ada kerang. Rapi kan? Ya kan? Nggak tahu sih ini gua nama tanamannya apa, tapi dia tuh rapi gitu. Ini kalau nggak salah daun pandan sini. Assalamualaikum sobat ngerumpi, masih di channel Ngerumpi TV, ngobrolin rumah impian, channel properti terasik di dunia. Widih, kali ini saya lagi ada di Dago, Kota Bandung. Di belakang saya ini udah ada satu perumahan yang masuk ke dalam kategori perumahan mewah juga di Kota Bandung ini, dengan berbagai fasilitasnya yang wow banget pastinya. Yang pertama itu one gate system, itu udah pasti. Jadi begini ceritanya, kalau bukan warga dari perumahan ini ingin masuk ke dalam rumahnya, harus meninggalkan KTP dulu atau kartu identitas gitu sobat ngerumpi. Ketat dan private banget pastinya ya kan. Terus juga ada swimming poolnya, kolam renang, tempat ngojek. Gila, keren banget pasti ini, nice banget pokoknya ini perumahan. Sebelum kita masuk ke dalam, jadi lokasinya ini dia itu deket ke gerbang tol Paster. Itu deket banget, akses tol yang paling dekat. Kemudian deket ke Gedung Sate. Sobat ngerumpi sudah pasti tahu Gedung Sate itu di mana. Oke, ikuti terus video kita untuk review rumah kali ini. Ayo ikuti videonya. Selamat datang di Kalista Dago Residen. Nah, bisa kita lihat sobat ngerumpi, ini udah ada rumah-rumah yang berjajar rapih nih. Bangunannya juga simetris semua, lurus-lurus, kokoh. Tapi bukan ini yang kita mau review. Yang kita mau review itu dia rumahnya dengan view langsung ke kolam renangnya. Penasaran kan? Ayo kita lanjut ke show unit ya. Ini row jalannya juga cukup sih, lumayan lebar. Udah pakai paving block juga. Dan ini dia rumahnya. Rumahnya tuh sudah cukup besar, lebar, dan bangunannya juga simetris. Tuh, ya. Atapnya dia bentuk segitiga siku, ya. Kemudian ada kayak partisi-partisi di bawah atapnya itu menambah keestetikaan dari rumahnya. Kemudian udah ada jendela-jendela yang cukup besar, ada balkon yang langsung view-nya ke kolam renang. Nah, kemudian catnya dia berwarna hijau nih, yang sebelah kanan balkon tuh tembok-tembok cat yang berwarna hijau menyesuaikan dengan konsep yang ada di rumah ini. Jadi di perumahan ini tuh konsepnya kayak go green gitu. Emang go green sih karena lokasinya di Dago, area perbukitan, banyak taman-taman dan pohon-pohon juga. Jadi si rumahnya ini catnya tuh menyesuaikan gitu sobat ngerumpi. Kemudian udah ada ya, udah cakep pokoknya rumah. Kalau udah ada carport tuh udah cakep. Carport itu satu hal yang wajib untuk warga plus 62 tuh. Kemudian dia udah ada pintunya yang megah juga, udah ada taman yang cantik dan kawan-kawannya. Terus udah ada nomor rumahnya, udah lengkap, udah paket komplit. Udah rapih juga tuh, udah tempat pembuangan sampahnya rapi. Terus tamannya di sampai pojok situ loh. Jadi tamannya tuh
kayak bentuk L gitu, keren, luas, cukup. Oke, sekarang kita lihat carportnya. Nah, si carportnya ini itu dia berbentuk V buat Grumpy. Jadi kalau carport itu yang lurus vertikal, ini tuh dia berbentuk V. Lihat ya, keren dan anti mainstream banget. Terus kemudian carportnya juga dia udah agak turun, udah oke. Jadi si air pas nyuci itu langsung turun ke bawah, udah ada keran, dan ada untuk cuci tangan juga nih, karena lagi masa pandemi. Jangan lupa untuk tetap taat protokol kesehatan. Dan udah ada area pemisah antara si carport dan area rumahnya nih, ya kan. Ini udah ada terasnya yang cukup besar, terus udah ada rak sepatunya yang juga jangan lupa. Tamannya juga udah rapi nih, udah ada batu-batuan alam dan tanaman-tanaman yang saya sih kurang tahu nih namanya tanaman apa nih, tapi dia keren sih, pas banget, rapih penempatannya gitu, kayak terstruktur gitu loh, ngedesain tamannya tuh. Dan ada mesin air, tapi dia supaya nggak merusak keestetikaan dari rumah ini, di di atas mesin airnya tuh dia ditaruh kayak pot gitu, keren sih. Terus udah ada tiang benderanya juga, jadi nggak usah jauh-jauh kalau 17-an mau bisa upacara di depan rumah. Area taman yang sebelah sini juga cukup luas. Oh iya, satu lagi Sobat Grumpy, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, jadi di area perumahan ini untuk kelistrikannya itu dia underground. Jadi kalau masuk ke area perumahan ini tuh nggak ngelihat kabel-kabel listrik yang seliweran gitu. Jadi kelihatan rapih dan estetik. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam rumahnya. Yuk ikutin yuk videonya. Jangan lupa buka sepatu dulu. Ini udah ada raknya. Ini rak sepatunya gue gede nih, muat sama kaki-kakinya ini mah. Assalamualaikum. Wah, pintunya dia udah megah banget ya Sobat Grumpy. Jadi tuh dia pintunya itu berwarna coklat tua. Nggak tahu sih kalau dari kamera itu terlihatnya warna apa. Kalau dari pandangan saya ini tuh coklat tua. Dia udah ada kayak tali airnya gitu. Kemudian handle-nya juga besi, kuat dan mewah. Nah, kemudian pas kita masuk ke dalam ya, kita langsung disambut sama lukisan nih. Inspiratif juga nih buat Sobat Grumpy, biar dindingnya ini nggak kosong banget, bisa ditambahin lukisan-lukisan atau kaligrafi. Nah, terus kemudian yang saya suka dari selain mewah, tapi tetap memperhatikan keselamatan untuk si penghuni rumahnya. Jadi pas masuk ke dalam itu langsung ketemu saklar lampu. Ini inspiratif juga nih buat itu ke rumah lupa nyalain lampu, kan gelap tuh. Jadi pas masuk itu langsung ketemu saklar lampu, bisa langsung nyalain lampunya. Jadi nggak khawatir untuk kegelapan, kesandung atau kejedot. Kan lampunya juga dia keren ya, cantik, nice banget sih ini lampu gantungnya. Terus kita tengok ke sebelah kanan, udah ada living room, area living room, dining room, sama di sebelah sana tuh di pojok udah ada kitchen beserta teman-temannya, oke kan? Di sana elegan, mewah dan compact banget sini. Ini sofanya kita cobain dulu sedikit ya. Ini kayaknya enak juga nih, kan? Areanya tuh, terus di mejanya udah pakai bunga, walaupun bunga palsu tapi nggak apa-apa, dia hanya pemanis saja. Sudah ada bupet buat naruh pajangan-pajangan. Ininya juga penempatan si TV-nya, dia udah sejajar ya, udah eye level sih, udah keren. Terus kabel-kabelnya juga rapi, jadi ketika duduk nonton tuh nggak ngelihat kabel-kabel seliweran berantakan. Terus kemudian juga nih biar nggak kosong banget, dia udah taruh lukisan keren, ada ambalan-ambalan, pajangan dan bujangan. Terus, area diningnya ini harusnya 4 aja sih, nggak usah ini kebanyakan, tapi nggak apa-apa, ini yang penting rapi. Ini area kitchennya, di pojoknya udah ada bronze mirror Sunda, orang Sunda banget. Bronze mirror, microwave,
Terus dia udah ada wastafelnya dan nih jendela yang bisa dibukanya gimana nih. Jadi kalau sobat Gerumpi masak-masak jangan lupa nih dibuka jendelanya. Bukanya gimana? Kunci ya, Oh, dikunci. Oh, dikunci ini teh. Oh, gini tuh. Sejuk. Kan jadi kalau masak-masak tuh perlu udara juga. Sejuk hatiku. Ini udah ada bumbu-bumbu. Terus ya udah rapi sih nih. Ini ada kabinet-kabinet sih. Dapurnya ada soft closing juga. Oh, ada area buat ini juga nih. Area service buat alat-alat cuci. Nah, di lantai satu ini selain udah ada dining room, living room, kitchen, ada satu kamar utama juga dan ada akses buat ke taman belakang. Nanti kita lihat. Sekarang kita lihat dulu ke kamar tamunya. Dan ini dia kamar tamunya. Jadi di kamar tamu ini dia nggak terlalu besar, tapi untuk penempatannya dia udah compact. Ada lemari yang cukup besar, putih, jadi tetap memberi kesan kalau ruangan ini tuh bersih dan rapi, serasi dengan temboknya. Terus kemudian udah ada mini table buat belajarnya, ya kan. Ini bisa lampunya bisa dinyalain nih, tuh kan. Inspiratif juga nih buat sobat Gerumpi nih, kalau buat belajar nih pakai lampu yang kayak gini. Nggak tahu sih mereknya apa, tapi dia keren sih, dia bentuknya kayak langsung tertuju kepada objeknya gitu. Terus di sebelah sini juga dia sudah ada cermin yang memberi kesan kalau ruangan ini tuh luas gitu. Walaupun dia nggak terlalu besar, tapi karena ada si cermin ini dan ada jendelanya nih sebelah kanan saya, ada jendelanya, dia tetap terlihat lega. Terus juga pencahayaannya maksimal. Jadi kalau siang-siang tuh sebenarnya nggak perlu nyalain lampu, itu udah terang. Terus ada lampu kamarnya nih kayak lampu taman juga, tapi dia sih udah keren. Dan di kamar tamu ini ada jendela yang bisa dibuka nih. Dia view-nya langsung ke taman belakang. Sebenarnya ini taman belakang nih bagian yang paling saya suka dari rumah ini. Tapi nanti ya kita lihat ya satu-satu. Jendela matinya juga dia gede. Ini jendela hidupnya pas sih, dia tuh desain interiornya. Terus kemudian penempatan buat si furniturnya tuh compact banget, nice. Beres kamar tamu, sekarang kita lihat kamar mandi yang di lantai 1. Ayo ikutin terus videonya. Nah, di bawah tangga. Jadi kamar mandi lantai 1 ini posisi itu di bawah tangga. Kemudian di bawah tangga ini dia ada ada space, ya, ada space sedikit, bisa dimanfaatin untuk simpan barang-barang dan simpan kenangan-kenangan. Terus di area si jalan dari ke kamar mandi ini udah ada lampu tempel yang cukup membantu penerangan tuh ke kamar mandi biar nggak kepleset kalau malam. Pas masuk ke kamar mandi langsung ketemu sama wastafel. Ini udah pas ya kan. Udah ada ruang buat simpen rias-rias tuh. Ini ada toples nastar. Kita nastar ya. Tuh udah pas buat kumur-kumur juga. Udah ada lampunya kan, kalau misalnya kurang ganteng, kurang good look. Udah ada lampu, udah pasti good looking ngaca di sini tuh. Sudah ada area pemisahnya antara area basah, area kering. Udah ada ventilasi. Nah, ini juga udah pakai rain shower juga sih, udah keren banget lampunya, mewah, elegan. Itu hordeng ya?
hordeng, oh buat pemisah kalau lagi mandi, kalau nggak tutup malu. Nah, bisa tutup. Oke, sobat ngerumpi, beres ke kamar mandi. Sekarang kita lanjut ke taman belakang dulu. Sebelum kita naik nih kan udah ada akses naik ke lantai 2-nya. Sebelum kita ke atas, kita ke taman belakang dulu. Oke. Ya. Wah, goks guys. Taman belakangnya tuh. Jadi si taman belakang itu emang udah didesain gini sama ownernya tuh buat ruang santai-santai, terus penempatan si tanaman-tanamannya tuh rapi. Kalau ngelihat kayak gini tuh jadi kayak inget payung-payung teh botol soda. Ya kan? Nah, dia tetap serasi ya untuk warna dari rumahnya tuh. Mulainya tadi, terus furniturnya, batu-batuan juga nih, bangku-bangku buat tempat santainya juga dia sih gitu untuk kan warnanya keren banget sih ini rumah, cantik banget, nice, hampir sempurna, hampir semua tapi nggak ada kurangnya gitu. Di tamannya juga cukup lega tuh kan, yaitu di area buat santainya, terus di sini juga masih ada space yang cukup lega, bisa juga dimanfaatin buat kolam ikan kalau misalnya sobat ngerumpi suka dengan hewan air. Udah ada area basahnya juga nih, ada kerak rapi kan, ya kan, nggak tahu sih ini gue nama tanamannya apa tapi dia tuh rapi gitu. Ini kalau nggak salah daun pandan sini. Terus kurangnya bunga di sini tuh, nggak ada bunga. Coba tanamin bunga pasti lebih keren, apalagi bunga bang, pasti keren banget. Oh ya kan, kursinya dia nyaman banget loh. Cukup 4 orang, udah pas 4 orang, nggak usah banyak-banyak karena lagi pandemi, kita nggak boleh saling berdekatan, tetap jaga protokol kesehatan. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya. Udah beres nih di lantai 1, udah semua ruangan, kamar mandi, kamar tamu, living room, kitchen, semua segala macam. Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya. Ikuti terus ya videonya ya. Ini sebelum naik ke atas ada yang keren nih. Nyalain dulu lampunya, set. Untungnya. Selain membantu penerangan buat tangga, tapi lampunya juga nice banget, keren, good. Lanjut aja ke atas. Tuh railingnya juga dia pakai ini baja nih, handle-nya juga pakai kayu solid, tetap menggunakan warna yang serasi dengan yang ada di ruangan ini. Pas naik tangga, jadi di dinding tangganya dia udah ada lukisan penghias supaya si temboknya tuh nggak kosong banget. Ada jendela juga yang gede membantu penerangan. Lampunya nih yang tadi kan, tuh, lampu gantungnya tuh ada 3. Keren banget sih nih. Juga di dinding dari si tangganya ini dia dipakein wallpaper nih, inspiratif juga buat sobat ngerumpi, biar temboknya tuh nggak kosong banget. Bisa pakai wallpaper, kalau bosan sama lukisan pakein wallpaper aja. Dan ini dia tempat saya berdiri sekarang di lantai 2. Jadi di lantai 2 ini dia udah ada area buat keluarganya. Sebelah sini udah ada area keluarga. Di sebelah sana udah ada kamar utama. Di belakang saya ada kamar anak. Ini sofanya juga serasi gitu furniturnya tuh. Kemudian penempatan si TV-nya udah pas, sejajar. Jadi kalau nonton tuh nggak perlu nunduk, nggak perlu begini aja kalau nonton. Ini balkonnya nanti ya, terakhir nih. Balkonnya yang view-nya langsung ke kolam renang. Sekarang kita lihat dulu ke kamar anaknya. Ini kamar anaknya ya. Kamar anak yang cukup luas buat ukuran kamar anak. Kemudian, jadi di kamar anak ini ada aksesnya. Ada akses langsung buat ke kamar utama. Ya kan? Tuh.
Ini bisa langsung ke kamar utama nih, nggak usah muter-muter lewat depan. Jadi bisa keluar masuk. Terus juga nih biar nggak kosong banget, udah pas nih. Ukurannya bednya juga buat kamar anak udah cukup. Ada ambalan-ambalan buat naruh bantal, guling, dan selimut. Jadi biar nggak kelihatan berantakan gitu, rapi. Kemudian dari si kamar anak ini, dia view-nya tuh langsung ke kolam renang guys. Dan ternyata di kamar utama ini tuh ada kamar mandinya juga sobat Gerumpi. Jadi rumah ini tuh 2 lantai, 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Ini dia kamar mandi rahasia yang ada di kamar utamanya. Terus di belakangnya nih ya, udah ada wastafel. Wastafel udah ada cermin yang cukup besar. Di balik cermin ini tuh dia storage buat penyimpanan rias-rias. Udah ada gelas buat kumur-kumur kan. Terus kemudian udah ada lampunya juga. Jadi kalau misalnya belum nyalain lampu nih, masih bad looking kayak gini, kalau dinyalain lampu tetap bad looking. Sama aja, nggak ada bedanya. Itu sobat Gerumpi, udah ada tempat tisu tempel yang kayak di mall-mall gitu. Jangan lupa juga nih udah ada sering dilupain sama kita semua, untuk meletakkan tempat sampah di area kamar mandi. Inspiratif. Nah ini dia, kamar mandinya nggak terlalu besar, tapi penempatannya itu pas gitu. Ada bathtubnya juga, bathtub kalau di kamar mandi itu. Nah di posisi depan dari bathtubnya tuh ada ini bukan kaca, ini dia seperti mika yang buram. Jadi nggak usah khawatir kalau lagi mandi terlihat dari luar. Kemudian udah pakai hand shower. Ini dindingnya juga motifnya daun gitu kan, daun tapi warna coklat gitu, tetap mengambil konsep yang serasi dari ruangan ini gitu. Ruangan furniturnya, dinding-dindingnya, hordingnya segala macem. Gue top banget nih ownernya, keren. Terus tuh kan dia di nut dari dinding kamar mandinya coklat. Ini ada tempat untuk jemur-jemur handuknya. Wah sih keren banget ya rumah ini, mewah, elegan, compact. Apalagi coba, gimana menurut sobat Gerumpi? Nanti bantu di kolom komentar ya untuk mengomentari rumah ini. Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya ya. Ini kan kamar utama udah selesai. Ini aksesnya tadi yang dari kamar anak, kita udah lewat ke situ. Nah, sebelum kita keluar, jadi di seluruh ruangan di rumah ini ya, dia itu meletakkan pembatas antara pintu dan temboknya. Jadi kalau pintunya itu dibuka full, nah dia tuh nggak merusak tembok karena ada si pembatas ini. Keren ya, semuanya dipikirkan sama ownernya. Udah ada TV-nya juga, udah ada meja TV kecil, pajangan, tempat remote, terus kabelnya juga nempatinnya rapi, nggak berantakan. Nempatin remote AC-nya juga nih, penting nih, hal kecil yang sering dilupakan. Kalau nggak ada tempat buat naruh remote AC kayak gini, biasanya kan kita suka pusing gitu, habis nyalain AC terus naruh remote-nya di mana gitu. Nah ini penting, kalau ada tempat gini kan udah ada. Ayo lanjut lagi. Kamar mandinya di lantai 2, jadi kan ada 3 kamar mandi. Di lantai 1 udah ada 1 tadi udah. Terus kamar mandi di kamar utama nih, kamar mandi buat tamu juga sih, bisa buat tamu. Nggak cukup luas gitu, maksudnya nggak terlalu sempit. Masuk deh ke dalam sini. Nah, dia udah ada pemisahnya ya. Pemisah antara ini area kering, ini sebelah sini area basah, di sebelah kiri sini. Cukup, ini udah cukup lega. Jadi ini si pembatasnya tuh dia ada space antara area basah dan area kering. Jadi si air tuh nggak gampang nyiprat ke area keringnya. Udah pakai hand shower, terus kemudian dia ada space juga untuk naruh tuh, untuk meletakkan si sabun-sabun tuh.
Terus udah ada area pewanginya, udah ada exhaustnya tuh, nggak lupa tuh ya, jangan lupa exhaust supaya ruangan ini tuh nggak pengap. Kemudian ventilasi jangan lupa, dan ini jemuran anduk ya, keren deh, sempit banget. Kesian kameramennya. Ayo kita lanjut ke ruangan berikutnya. Sebelum kita ke balkon kan, kita lihat dulu nih sebelah kanan nih ada pintu nih, ada akses kemana sih dia? Nah, oh ini ternyata buat area servisnya sobat ngerumpi, yaitu untuk area cuci-cuci sebenarnya ini tuh ya. Nah ini udah ada colokan untuk mesin cuci, oke. Kemudian udah ada keran. Kemudian udah ada jemuran. View-nya langsung ke tamannya tadi. Nah di belakangnya, di belakang saya ini nih udah ada nggak akses buat ke area servisnya, toren segala macam itu di atas. Oke, sobat ngerumpi, sekarang gue juga penasaran nih di balkonnya tuh view-nya seperti apa. Sebelum kita lanjut ke balkon, ini ada yang menarik perhatian gue nih. Jadi dari lantai 1 naik ke lantai 2 langsung ketemu cermin yang cukup besar. Kemudian udah ada ambalan-ambalan si pajangan-pajangannya itu kan. Ini emang buat pajangan aja, makanya dia pakai yang palsu. Nggak apa-apa, tetap membuat kesan cantik dan estetik di rumah. Ini udah ada ruang keluarganya nih, pas banget deket balkon utama tuh ruang keluarga yang udah ada televisinya. Nih sebenarnya lebih keren lagi tuh kalau pakai wall panel. Jadi si TV-nya itu nggak langsung merusak tembok. Kalau pakai wall panel kan lebih estetik lagi. Terus udah ada jam dinding, oke, telepon, kabelnya sih rapi. Yang gue suka tuh dari rumah itu dia rapi penempatan kabel-kabelnya tuh. Oke, sekarang kita lihat bagian terbaik dari rumah ini, balkonnya nih, balkon utamanya dengan view yang kan, gila. Balkonnya tuh nggak terlalu sempit, dia sih lumayan lega. Terus pastinya udah aman karena di balkonnya sama owner dipakein pagar besi gitu. Terus handle-nya dia pakai kayu. Kemudian keran juga tuh buat buat apaan ya, keran di sini buat nyemprot tanaman bisa di bawah. Terus downlight lampunya udah ada 2 lampu, jadi malam tuh view-nya langsung ke kolam renang ya rumah ini. Geser sedikit dari kolam renang, geser ke Bandung. Jadi city view dapet. Terus apalagi kolam berenang. Tadi ada wall climbing. Terus ada mini clubhouse-nya juga di rumah ini. Wah, ada paket lengkap. Keren, estetik, elegan, nice, good, apalagi. Nah. Ini nih kolam berenangnya yang dari tadi kita omongin. Ukurannya nggak gede-gede banget, tapi cukup buat nampung 1 berenang di sini. Terus ada kolam renang anaknya juga. Ya udah ada kurnya buat santai-santai berjemur. Kalau kulitnya bule pengen agak kecoklat-coklatan bisa berjemur di sini. Kemudian ada area bilasnya. Udah ada pemisah toilet antara toilet wanita dan prianya juga. Pokoknya banget di perumahan ini tuh. Selain kolam renang tadi tuh ada wall climbingnya, mini clubhouse,
Terus apa namanya, one gate system, yang sistem keamanannya tuh udah top banget, nice. Oke sobat ngerumpi, sampai juga kita di penghujung review kali ini. Terima kasih buat sobat ngerumpi yang udah ngikutin review kita sampai selesai. Jangan lupa like, komen, bantu share, dan bantu subscribe untuk mengikuti review-review kita berikutnya. Terima kasih sobat ngerumpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.